Beberapa hari ini kalau Anda buka aplikasi saham, warnanya mungkin merah semua ya. IHSG lagi anjlok dan wajar kalau ada rasa sedikit panik. Betul, situasinya cukup tegang. Nah, di tengah semua ini muncul petunjuk menarik dari Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa. Berdasarkan artikel di kompas.com hari ini, beliau sepertinya menunjuk satu tersangka utama. Misi kita kali ini, kita akan coba bedah kasus ini bareng-bareng. Menarik sekali. Jadi Pak Purbaya ini keluar dengan saran yang sangat lugas ya. Beliau bilang, kalau ada yang takut, lari aja ke saham blue chip. Sesimpel itu. Tapi kalimat ini kan sebetulnya kayak membuka kotak Pandora ya, tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi di pasar kita. Yuk kita mulai dari sini. Lari ke blue chip itu maksudnya apa sih? Tentu. Jadi pernyataan itu seolah-olah langsung membagi dua jenis saham yang ada di bursa kita. Di satu sisi ada yang namanya saham blue chip. Oke. Anggap aja ini perusahaan-perusahaan raksasa ya, kelas berat, fundamentalnya kuat, bisnisnya sudah teruji puluhan tahun. Di Indonesia ya, biasanya ini saham yang ada di indeks LQ45. Yang pemain-pemain utama itu ya? Betul. Di saat pasar lagi bergejolak kayak sekarang, mereka ini dianggap semacam pelabuhan aman, karena harganya cenderung lebih stabil. Oke, pelabuhan aman, jelas. Terus lawannya apa nih yang bikin kita harus lari? Nah, lawannya ini yang jadi tersangka utama kita, saham gorengan. Ini dia istilahnya. Iya. Istilah ini dipakai buat saham dari perusahaan yang jujur aja, fundamentalnya itu lemah atau bahkan nggak jelas sama sekali. Oke. Harganya itu bisa tiba-tiba meroket, terus anjlok drastis dalam waktu singkat. Dan pergerakan liar ini bukan karena perusahaannya hebat, tapi karena harganya sengaja digoreng atau dimanipulasi. Dimanipulasi oleh pihak tertentu, gitu ya? Tepat, untuk cari untung cepat. Ini lebih ke area judisi, bukan investasi. Tunggu sebentar, ini yang menarik buat saya. Kalau udah jelas fundamentalnya lemah, harganya cuma permainan, kenapa masih banyak banget orang, mungkin termasuk Anda yang lagi dengerin, yang kejebak beli saham-saham ini? Apa sih daya tariknya? Pertanyaan bagus banget. Biasanya ada dua alasan utama. Pertama, jelas iming-iming untung instan yang gede banget. Oh, soal FOMO itu ya? Betul, fear of missing out. Lihat saham naik 25% sehari itu kan menggoda banget ya. Kedua, pergerakannya ini seringkali dibungkus narasi atau rumor yang meyakinkan, yang disebar lewat grup-grup media sosial. Jadi ada hype-nya gitu ya? Ada hype-nya, jadi investor retail yang risetnya mungkin kurang dalam, gampang sekali ke bawah arus. Masuk akal. Ada psikologi pasar yang bermain di situ. Tapi yang masih jadi misteri nih, gimana ceritanya saham gorengan yang kelasnya pinggiran ini bisa sampai mengguncang seluruh IHSG. Ternyata teori dari Menteri menyeret pemain kelas kakap internasional. Tepat sekali. Dan disinilah kasusnya jadi jauh lebih besar. Menurut argumen Pak Purbaya, beberapa saham gorengan ini, entah gimana caranya, berhasil menyelinap masuk ke dalam radar indeks global sekelas MSCI. MSCI, Morgan Stanley Capital International. Betul. Indeks yang jadi acuan manajer investasi di seluruh dunia. Wow, jadi masalahnya sampai ke sana ya? Saya kira ini murni isu domestik. Itu mengubah segalanya dong. Apa dampaknya kalau MSCI mulai curiga? Dampaknya masif. Gini cara kerjanya. Saat MSCI curiga ada yang nggak beres dengan saham-saham dari satu negara, mereka itu akan menuntut transparansi data yang lebih ketat. Oke. Ini bukan sekedar teguran biasa. Kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, skenario terburuknya adalah bobot saham Indonesia di indeks global mereka bisa diubah. Artinya? Artinya, dana investasi asing miliaran dolar yang pakai MSCI sebagai acuan bisa otomatis ditarik keluar dari pasar kita. Jadi, ini bukan lagi soal saham gorengan yang merugikan investor lokal, tapi bisa memicu capital outflow skala besar. Pantesan pasarnya langsung anjlok. Iya, dan yang lebih menarik, Purbaya juga menegaskan kalau ini bukan masalah baru loh. Beliau bilang sudah dari lama mengingatkan otoritas bursa untuk membersihkan bursa dari saham gorengan. Jadi kepanikan yang Anda rasakan sekarang ini bisa dibilang puncak dari masalah integritas pasar yang mungkin sudah lama terjadi. Jadi ini bukan sekedar saham bagus lawan saham jelek ya, ini soal reputasi. Betul sekali. Ini cerminan bagaimana kurangnya integritas di pasar lokal kita bisa jadi bumerang dan merusak kepercayaan investor internasional. Masalahnya jadi soal kredibilitas pasar modal Indonesia di mata dunia. Tepat. Jadi kesimpulan utamanya jelas.
Saat pasar bergejolak, saran resmi pemerintah adalah kembali ke dasar. Pilih perusahaan dengan fundamental yang jelas dan terbukti. Hindari spekulasi liar yang rentan manipulasi. Pembahasan ini meninggalkan satu pemikiran akhir untuk Anda. Pernyataan Menteri ini kan menyoroti adanya pertarungan abadi antara regulator yang mencoba menjaga aturan dan para manipulator yang selalu cari celah. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau saham yang fundamentalnya lemah saja bisa menyelinap masuk ke indeks global dan menyebabkan guncangan sebesar ini, seberapa besar sebenarnya kendali yang Anda miliki sebagai investor retail atas keamanan investasi Anda? Kan akhir-akhir ini banyak kan dari Pak Thomas pindah ke BI dan sebagainya, terus habis itu sekarang di root BI mundur, ini apakah ada dampaknya gitu ke fiskal atau gimana? Nggak ada, saya untung kalau dia mundur, dia bayar pajak ya. Bukan saya yang bayar juga gajinya, nggak ada ke fiskal. Kalau saya pikir itu sinyal yang positif. Artinya investor di pasar modal maupun di real sektor lihat bahwa kita menghandle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan agak lebih baik. Jadi mereka akan investasi di pasar modal maupun di real sektor, di FDI. Berarti ini saya positif dong, Pak? Oh, ini positif kalau orang yang ngerti mah, kalau ngerti mah bye, serok. Ada influencer Kalau nanti nggak apa-apa. Penggantinya siapa Pak? Siapa? LT-nya siapa Pak? Ya, tadi itu kan ada prosedur dibuka sendiri, kita diangkat bersama. Oh, sistemnya masih sendiri. Pak, kalau insentif lebaran masih udah ada kan? Gimana Pak? Apakah ada jalan teman-teman? Ubaya kemarin bilang mau sisir Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.